Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu untuk kita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bernyanyi dulu. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Begini firman Tuhan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sontases saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh papa mamanya? Misalnya diminta untuk menyapu rumah atau merapikan tempat mainan adik-adik yang sudah berantakan. Apakah adik-adik mengerjakan dengan sukacita atau dengan marah-marah? Adik-adik, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dia diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya itu berat, tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah dengan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur dan dia selalu bersama dengan Tuhan. Pada waktu itu ada banyak masalah di jemaat di Korintus dan membutuhkan nasihat Paulus. Pertama, ada kebiasaan untuk membawa daging yang telah dipersembahkan kepada korban bagi berhala untuk dijual dengan harga murah. Penyembahan berhala sangatlah tidak bermoral, dan sebelum menjadi percaya, banyak warga Korintus yang terlibat dalam penyembahan berhala itu. Maka timbullah persoalan, apakah pengikut Kristus boleh membeli daging seperti itu dan menghidangkannya? Sebagian orang percaya mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Dan Paulus membahas masalahnya dalam pasal 8 hingga 10. Pastilah mereka juga menanyai Paulus tentang peranan wanita dalam jemaat dan beberapa aspek tertentu dalam ibadah di gereja, terutama yang berkaitan dengan perjamuan Tuhan. Paulus membahas masalah-masalah tersebut dalam pasal 11. Lalu dalam pasal 12 hingga 14, Paulus membahas persoalan karunia roh. Apakah karunia lebih penting daripada yang lain? Apakah karunia tertentu membuktikan Anda rohani atau tidak rohani? Nah, Paulus membahas persoalan itu dalam pasal 12, 13, dan 14. Lalu dalam pasal 15, Paulus membahas pertanyaan tentang kebangkitan. Karena orang Yunani bersifat intelektual, mereka kesulitan menerima fakta tentang hal yang supranatural. Adik-adik, keadaan kota Korintus pada saat itu sedang tidak baik.
sehingga membuat Rasul Paulus ingin menuliskan surat bagi mereka agar mereka dapat menghadapi masalah yang sedang mereka alami. Nah, secara khusus Paulus memberikan panduan, dorongan, motivasi bagi mereka tentang bagaimana sih kehidupan orang Kristen yang benar itu. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kejatuhan, Paulus mendorong mereka dengan penuh kasih agar mereka dalam jemaat Korintus dapat saling membantu dan iman mereka hanya tertuju pada Yesus Kristus saja. Adik-adik, Rasul Paulus dia selalu bersyukur untuk pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Bahkan rasa syukur itu membuat Rasul Paulus dia memiliki kekuatan dan juga kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tapi dia tetap mampu untuk memberikan semangat. Bahkan dia juga menasehati orang-orang di jemaat Korintus. Bahkan orang jemaat Korintus pun yang sedang mengalami berbagai masalah, Paulus bisa menguatkan mereka agar jemaat Korintus itu tetap setia juga menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Saksi Kristus adalah kita menjadi pengabar Injil tentang kebenaran Kristus. Kita menjadi saksi Kristus bukan hanya di gereja saja. Kita juga bisa menjadi saksi Kristus di rumah. Contohnya, kita membantu mama, kita membantu papa, menyayangi adik-adik kita. Kalaupun di sekolah, kita bisa membantu teman, membantu ibu guru, dan sebagainya. Kita bisa menjadi saksi Kristus di mana saja dengan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa melihat teladan di hidup kita sehingga kita bisa menyaksikan kasih Kristus bagi orang lain. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada saat ini. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang dicintai Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin.